Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Afronisa Aulia dari Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah filsafat. Selamat menonton. Soal yang pertama yaitu, silakan berikan argumentasi terkait pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam dengan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari filsafat, cakupan filsafat, dan kedudukan akal dalam berfilsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo atau philen yang artinya cinta dan sophia yang artinya pengetahuan, kebijaksanaan. Maka secara bahasa artinya orang yang cinta kebijaksanaan. Lalu filsafat secara istilah yaitu menurut Al-Farabi, falsafah yaitu ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Cakupan menurut Immanuel Kant, filsafat yaitu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencangkup metafisika, etika, agama, dan antropologi. Agama merupakan penyelidikan filosofis terhadap tema-tema dan konsep-konsep utama dalam tradisi keagamaan. Lalu, untuk metafisika merupakan kegiatan analitis serta hakikat fundamental mengenai suatu keberadaan juga realitas yang memadainya. Lalu, etika merupakan pola tingkah laku terhadap sesama manusia, seperti sopan santun dalam bertingkah maupun berucap. Dan yang terakhir yaitu antropologi, merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang manusia seperti apa hakikat manusia, apa itu manusia, dan bagaimana hubungan alam dengan sesamanya. Akal dari akar kata bahasa Arab akala, yang berarti menahan dari perbuatan buruk. Islam memberikan kedudukan yang sangat penting karena akal adalah salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia karena sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia. Itu mulia dengan ikatan faktor, rasa iman, syariat, karena akal bersifat hisbi, relatif, berimplikasi tidak absolut dan daya jangkaunya itu terbatas. Alasan filsafat penting dalam ekonomi Islam yaitu karena filsafat merupakan dasar dari sistem ekonomi Islam. Dengan adanya filsafat, kita dapat mengetahui bagaimana sistem ekonomi yang seharusnya kita jalani atau kita terapkan sebagai seorang muslimin atau muslimah. Filsafat juga memberi pengetahuan lebih dalam serta menjawab keraguan atau pertanyaan yang kita miliki mengenai ekonomi Islam. Coba jika saja filsafat tidak ada dalam ekonomi Islam, orang-orang pasti akan kehilangan arah dalam menjalankan ekonomi. Mereka akan melakukan apapun yang menurutnya benar. Padahal, apa yang menurut kita benar belum tentu benar. Maka dari itu, filsafat sangat-sangat diperlukan dalam ekonomi Islam dengan tujuan untuk menuntun kita dalam berekonomi yang baik dan benar.
Soal selanjutnya yaitu selalu terjadi perdebatan dalam masyarakat terkait kesyariahan bank syariah. Bahkan banyak yang berpendapat bank syariah itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Menyikapi hal tersebut, bagaimana Anda sebagai mahasiswa perbankan syariah mengcounter asumsi masyarakat dan memberikan keyakinan terhadap pihak yang meragukan bank syariah? Cara saya menyikapinya yaitu dengan memperkenalkan lebih dalam apa sih bank syariah yang sebenarnya. Kenapa saya bilang bank syariah yang sebenarnya? Itu karena banyak orang-orang di luar sana yang sudah berspekulasi tanpa tahu yang sebenarnya. Ketika mereka mendengar sesuatu yang belum pasti, mereka langsung saja mencernanya tanpa mencari tahu apa kebenarannya. Dan itulah yang membuat kebanyakan orang meragukan bank syariah. Maka dari itu, menurut saya, dengan memperkenalkan bank syariah kepada khalayak umum atau generasi muda dan yang lainnya, pasti akan membuat keraguan itu berkurang sedikit demi sedikit. Kita bisa saja membuat gambar-gambar dengan penjelasan atau video singkat, bahkan animasi, lalu membagikannya melalui laman media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, di mana pada zaman ini hampir semua orang pasti memilikinya. Soal selanjutnya yaitu secara umum terdapat dua aspek dalam ilmu ekonomi, yaitu aspek positif economics dan normatif economics. Berdasarkan pemahaman Anda, apakah ekonomi Islam harus condong dengan salah satu aspek? Ekonomi positif itu membahas kenyataan yang terjadi atau menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta dan situasi dalam dunia ekonomi yang sedang terjadi atau akan terjadi. Lalu, ekonomi normatif itu membahas apa yang seharusnya terjadi. Atau apa yang seharusnya dilakukan, mencoba memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan subjektif, di mana nilai norma dan etika itu sangat dipentingkan. Lalu, apakah ekonomi Islam condong ke negatif atau positif? Menurut saya, ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara normatif ekonomik dan positif economics. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak condong ke normatif maupun positif. Namun, ekonomi Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang lebih tinggi. Jadi, etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi. Etikalah yang harus menguasai ekonomi, bukan sebaliknya. Soal selanjutnya, dalam perkembangan ilmunya, seringkali ekonomi Islam selalu dibandingkan dan dikontraskan dengan ekonomi konvensional. Maka, apakah ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional? Berikan argumentasinya dengan jelas, dan apa perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah? Ekonomi konvensional adalah teori ekonomi yang berkaitan dengan kebebasan, bergerak ke arah menuju pasar bebas, dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Lalu, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Lalu, apakah ekonomi Islam dan konvensional harus selalu bertentangan? Menurut pendapat saya, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional akan selalu bertentangan.
karena sistem konvensional lebih mementingkan ekonomi positif dibandingkan normatif, di mana itu sangat berbeda dengan ekonomi syariah yang ekonomi positif dan normatifnya itu saling terkait satu sama lain. Ekonomi konvensional juga bergerak bebas mengikuti era globalisasi dan mencari untung sebanyaknya. Berbeda dengan ekonomi syariah yang selalu berpedoman dengan Al-Quran dan mementingkan etika, norma, dan kebaikan ke depannya. Soal selanjutnya yaitu, selaku mahasiswa perbankan syariah, sudah seharusnya mengetahui terkait konsep rasionalitas ekonomi Islam dan etikanya. Berikan penjelasan yang mendalam terkait hal tersebut. Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam lebih luas dimensinya daripada ekonomi konvensional. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah. Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan syariat Islam. Lalu, kaidah umum dan universal sesuai dengan universalitas Islam dalam konsep ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus bertujuan untuk mendapatkan maslahah, lalu tidak melakukan kemubaziran. Selanjutnya, berusaha meminimais resiko. Dan yang terakhir, dihadapkan pada ketidakpastian. Selanjutnya yaitu etika. Aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi, karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Lalu ekonomi Islam itu mempelajari perilaku pelaku ekonomi yang rasional Islami, sehingga standar moral perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Soal selanjutnya yaitu metodologi adalah kerangka penting dalam berfilsafat, terutama dalam membentuk dan menguji validitas sebuah teori secara ilmiah. Oleh karena itu, silakan jelaskan konsep metodologi ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, dan tujuan ekonomi Islam. Metodologi dalam ekonomi memuat seperangkat kriteria, aturan, dan prosedur yang digunakan untuk menguji sifat, ruang lingkup, dan kinerja ilmu ekonomi. Lalu, metodologi ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum Al-Quran dan hadis sedemikian rupa, sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dalam beberapa hal, metodologi ini berbeda secara prinsip dan mendasar dengan metodologi ilmu ekonomi konvensional. Namun, dalam beberapa hal lain, keduanya dapat menggunakan metodologi yang sama. Oleh karena itu, proses islamisasi ilmu ekonomi diharapkan dapat mengintegrasikan keduanya yang mesti berbeda, namun juga memiliki sejumlah kesamaan yang bersifat natural. Metodologi ilmu ekonomi Islam dihadapkan pada 3 sumber,
Yang pertama, sumber ajaran agama. Kedua, sumber ilmu ekonomi konvensional. Dan yang ketiga, sumber data empiris. Karakteristik ekonomi Islam. Ciri-ciri atau karakteristik ekonomi syariah menjadikan sistem ini berlandaskan pada Islam dan kebersamaan. Karakteristik ekonomi syariah diantaranya yaitu 1. Sebuah sistem Islam yang bersifat universal. 2. Kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Ketiga, kegiatan ekonomi syariah memiliki cita-cita yang luhur. Keempat, pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Lalu yang terakhir, ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Tujuan ekonomi Islam yaitu tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Lalu falah, bahagia dunia akhirat. Selanjutnya, hayah thayyibah, baik dan terhormat. Lalu, maslahah al-ibad, yang artinya kesejahteraan yang hakiki. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, baik di ucapan ataupun di jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.